Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang database. Dan ini akan menjadi video terakhir kita tentang pembelajaran database. Oh ya, sebelum itu saya ingin meminta maaf karena di video sebelumnya saya sudah janji akan membuat video minimal 2 minggu sekali dan ternyata ada beberapa kesibukan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Ya, jadi mohon maaf, mungkin ke depannya biar bisa lebih sering lagi dan lebih konsisten lagi buat upload videonya. Oke, jadi di sini pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data dari database ke dalam terminal dan juga menghapus data dari database menggunakan program dan juga menggunakan PHP Nah, di sini saya sudah membuat programnya, jadi kita akan bisa langsung menjalankan saja. Sebelum itu kita akan mencoba merefresh apa sih yang sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya. Nah, di tutorial sebelumnya ini kita belajar bagaimana cara menginsert sebuah data ke dalam database menggunakan program. Nah, di sini yang harus menjadi catatan penting buat kalian adalah bagian ini, insert into. Ini merupakan pemberitahuan kepada program kita mau ngapain sih. Di sini kita ingin menginsert sebuah data. Nah, di tutorial ini juga kita akan memfokuskan pada bagian tersebut. Nah, di sini saya coba uncommentin terlebih dahulu. Oh ya, kalian pastikan my XMPP kalian sudah, maaf, XMPP kalian sudah di-run semua. Lalu tampilannya sudah uh, seperti ini. Oke, sekarang kita langsung saja. Oh, ini salah, maaf. Nah, di sini pertama seperti yang saya katakan di bagian ini, kita ingin ngapain? Kalau di video sebelumnya, kita ingin menginsert data. Makanya kita gunakan insert into. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan, kita perlu men-select terlebih dahulu atau memilih terlebih dahulu database mana atau tabel mana yang ingin kita tampilkan nantinya. Di sini kita buat variabel baru namanya show data, lalu select from purpose. Nah, di sini saya menggunakan database yang dari tutorial ketiga. Jadi kita di sini tidak akan membuat database baru. Nah, kalau misalnya kalian mengklik tabel ini, sebenarnya kalian bisa langsung copy saja bagian ini, select from purpose. Tanda petikan ini kalian hapus saja ya nanti. Nah, setelah kalian ini, kalian bisa buat seperti ini. Lalu jangan lupa cursor.execute. Lalu masukkan variabel show data. Nah, setelah itu, untuk menampilkan isi dari database, kita menggunakan sebuah metode, yaitu fetcall. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita coba jalankan saja terlebih dahulu. Nah, jadi seperti yang kalian di sini, 8, 9, 10, 13. Kalau kita perhatikan atau kita compare dengan ini, maka akan sama persis, karena dia akan menampilkan data dari tabel tersebut ke dalam program, ke dalam terminal. Nah, jadi fungsi dari metode fetcall ini adalah menampilkan seluruh isi data dari tabel atau database tersebut ke dalam terminal. Pastinya untuk itu kita memerlukan sebuah loop. Makanya dari itu kita menggunakan for I in result print I. Jadi kita akan meng-print semua data yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, di sini ada dua metode yang terkenal untuk kalian yang ingin menampilkan data ke dalam terminal. Yang pertama adalah metode fetcall dan kedua adalah metode fetcount. Nah, apa sih bedanya? Di sini kita akan coba bahas. Pertama kita komenin dulu yang ini. Lalu kita uncommentin dulu yang ini.
Nah, kita lihat perbedaannya apa. Sekarang kita coba jalankan. Nah, kalau kalian perhatikan ini, eh, metode fatcall, metode fatcall ini hanya menampilkan satu data dari data yang ada dalam database atau tabel tersebut. Nah, jadi ini kalian bisa customize sendiri nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa menampilkan seluruh data yang ada di dalam database dengan menggunakan metode fatcall ini? Kan tadi kita ingin menampilkan seluruh datanya, kita menggunakan fatcall. Nah, kita bisa nggak nih pakai fatcall untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam database atau tabel? Jawabannya bisa. Kita menggunakan while. Sini saya uncommentin dulu yang bagian ini. Nah, di sini saya buat sebuah pembatas untuk kita melihat apa sih bedanya dari kedua ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, oh ada salah sebentar. Result. Coba kita jalankan lagi. Oh, ini kurang S ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih. Yang pertama, kalau kita tidak menggunakan while, kita hanya bisa dapat mengeprint satu data saja. Kalau kita sudah mengcustom dengan misalnya menggunakan while, dan juga kita menambahkan logic baru yaitu resort sama dengan cursor.fatcon. Jadi dia akan mengeprint data selanjutnya lagi atau menampilkan data selanjutnya apabila data pertama sudah ditampilkan, maka data selanjutnya akan ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih bagaimana cara kita menampilkan isi dari database dengan menggunakan dua function, dua method, yaitu fatcall dan juga metode fatcall. Nah, mungkin saya ingin memperjelas bagian ini karena agak sedikit tricky. Di sini kan kita sudah membuat variabel namanya result. Result sama dengan cursor.factCount. Nah, seperti yang kita tahu, dia akan mengeprint atau menampilkan satu data saja dari data pada database atau tabel. Result sama dengan cursor.factCount. Nah, while selama result is not known atau selama result tidak kosong atau ada isinya. Jadi misalnya kalau selama pada tabel ini terdapat isi atau data, maka di sini print result. Lalu di sini kita buat copy yang ini, result sama dengan cursor.factor. Kenapa? Karena agar kita dapat mengeprint atau menampilkan data selanjutnya dari data sebelumnya. Jadi misalnya, kalau kita sudah menampilkan data pertama, maka data selanjutnya adalah data yang kedua, yaitu ID 9. Setelah itu 10, setelah itu 13. Tergantung data yang ada pada tabel atau database kalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan while untuk mewujudkannya. Oke, saya rasa cukup untuk bagian bagaimana cara kita menampilkan isi dari database. Kita komenin. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menghapus data pada database atau tabel yang sudah kita buat. Nah, pertama kita akan belajar dengan menggunakan php-admin. Caranya sama seperti di tutorial ketiga, saya sudah pernah memberi contoh. Kalian tinggal klik tombol delete di sini, lalu oke. Nah, selesai.
Nah, seperti kalian lihat tadi, misalnya apabila kita mengklik tombol delete, maka kita sebenarnya dapat mengcopy bagian ini sampai tanda petik ini. Lalu kita bisa copy ke dalam program ini. Misalnya sini, saya uncomment ini dulu. Di sini kan cursor sama dengan db.cursor, ini sama saja. Oh ya, ini saya uncommentin dulu. Maaf, maksudnya komenin dulu. Suka terbalik ya. Nah, ini juga karena kita tidak ingin menampilkan, kita komenin dulu. Nah, di sini kita buat cursor sama dengan db.cursor sama seperti biasa. Di sini saya membuat variabel baru namanya delete. Kalau di sini kan kita buatnya show data. Kalau di sini kita buat delete. Nah, sama seperti tadi, kita dapat mengcopy bagian yang ini, delete from purpose, where purpose ID sama dengan 10. Sama di sini, delete from purpose, where ID sama dengan di sini adalah simbol S. Nah, di sini saya menggunakan simbol untuk nantinya akan kita taruh dengan menggunakan variabel val atau value sebenarnya. Di sini kita masukkan ID-nya berapa yang ingin kita hapus, lalu kosongkan saja bagian yang ini. Setelah itu baru kita jalankan, yaitu cursor.execute, delete, dan value atau val. Lalu jangan lupa db.commit. Nah, jadi seperti itu. Di sini kita akan coba jalankan untuk menghapus. Jadi di sini kita akan coba jalankan untuk menghapus data yang ID-nya 8. Yang ini. budi@gmail.com baca database. Kita coba. Oh, di sini kita kasih tanda apa? Kalau kita berhasil, data berhasil dihapus. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya untuk melihat apakah kita sudah berhasil atau tidak. Data berhasil dihapus. Di sini kita coba lihat. Di sini belum karena kita belum mulai refresh. Refresh dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil menghapus semua data dari database atau tabel dengan menggunakan program. Di sini saya ingin menekankan kembali, kalian harus memberitahu apa yang kalian ingin lakukan. Entah itu delete, entah itu update, atau entah itu insert. Di tutorial kedua pun kita sudah sama juga seperti yang di tutorial ketiga dan keempat, yaitu di sini kita ingin membuat tabel. Maka dari itu kita harus memberitahu program untuk create tabel. Kita ingin membuat tabel. Nah, jadi itu poin penting yang kalian harus ingat dan sebenarnya tidak perlu diingat juga karena kalian juga bisa melihat di berbagai sumber referensi kalau kalian lupa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu video yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Jadi sampai di sini video kita mengenai pembelajaran tentang database. Jadi di sini kita sudah belajar bagaimana cara menghapus, menampilkan, menginsert, dan juga membuat sebuah tabel. Oh iya, dan jangan lupa, kita juga belajar bagaimana cara menghubungkan database kita dan juga membuat database. Oke, oh ya, untuk kalian yang mungkin bertanya kenapa kita tidak membuat sebuah project, nanti kita akan membuat project ke depannya, namun dengan menggabungkan dengan project lainnya. Jadi misalnya kayak project-project sebelumnya itu sebenarnya sudah menggunakan database, namun saya ubah jadi tidak menggunakan database karena mengingat saya juga belum membuat video tentang database, karena juga lain sendiri, agak unik sendiri dengan pembelajaran lainnya. Jadi saya rasa saya harus memberi materi terlebih dahulu tentang database. Oke, jadi sampai di sini pembelajaran kita tentang database. Di video selanjutnya kita akan belajar hal yang baru,
Berbeda dengan materi yang sudah pernah kita pelajari di video-video sebelumnya, pada video selanjutnya nanti kita akan belajar dengan menggunakan hardware. Oke, jadi ditunggu aja. Oke, jadi sekian dari video ini. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.